Nunung, komedian legendaris yang telah lama mengisi layar kaca Indonesia, belakangan kembali menjadi sorotan publik. Baru-baru ini terungkap bahwa Nunung tinggal di sebuah rumah kos sederhana. Sebuah fakta yang mengejutkan banyak pihak mengingat popularitasnya di masa lalu. Dengan jujur, ia menyampaikan bahwa meski awalnya berat, ia memilih tinggal di tempat yang lebih sederhana agar tidak lagi repot jika harus berpindah rumah akibat ketidakmampuan membayar. Meskipun sempat merasa sedih karena dulu pernah menjadi juragan kos, ia kini menjalani kehidupan dengan ikhlas. Ya itu kan kemauan saya, buat kemauan anak-anak saya. Istilahnya kalau saya kontrak, Mbak, kalau mau cari kontrak rumah ya setidak mampu saya. Kalau saya paksakan saya masih mampu, cuman repot gitu loh Mbak. Kalau kontrak nanti kan nggak mungkin aku masuk rumah cuman beli tempat tidur doang, kan nggak mungkin, pasti perintil-perintilan itu akan kebeli. Ya nanti kalau bulan depan aku mampu bayar lagi, kalau enggak ya kan pindah-pindah lagi kan repot. Ya udah kos aja yang nyaman, cuman bawa badan, bawa baju. Dan aku merasa ya walaupun sebetulnya awal-awalnya sedih ya, sedih, kaget gitu ya, oh kos kok kayak gini. Yang tadinya aku tuh juragan kos sekarang jadi kos gitu. Akhirnya ya udah aku jalani dengan ikhlas, terus aku terima dengan semuanya kan. Kenapa sih harta harus kita tangisin gitu loh. Titik terendah kita itu saat tahun 2019. Itu titik nol kita ya. Dengan adanya media juga kita banyak terima kasih pemberitaannya apa adanya, dan yang diberikan informasi yang diberikan dari istri saya itu memang betul apa adanya itu. Jadi saya yang nggak punya apa-apa ini ya cuman bisa membantu dalam pikiran, tenaga, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya nomor satu jujur, terus kita lebih banyak bersabar, lebih banyak, kalau orang Jawa itu ngemong. Jadi apa maunya ayo kita ikuti. Tapi kalau sudah mau melenceng baru kita luruskan lagi. Udah mau melenceng, jujur kalau udah melenceng kadang saya ngikut. Kenapa saya ngikut? Supaya tahu arahnya. Ini arahnya kemana? Kalau arahnya sudah mulai nggak baik baru saya belokin lagi. Seperti itu kira-kira. Namun di balik cahayanya di panggung hiburan, Nunung harus menghadapi berbagai tantangan berat dalam hidupnya. Pada tahun 2019, ia terjerat masalah hukum yang membuat karirnya terguncang. Akibat dari peristiwa tersebut, ia kehilangan aset-aset berharga dan harus menjalani rehabilitasi. Namun, setelah itu perjuangannya belum selesai. Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun turut mempengaruhi kemampuannya mencari penghasilan, membuat situasi semakin sulit. Sebetulnya gini loh, berita ini sebetulnya kan udah lama ya, tentang yang dibilang asetnya habis itu udah 2019. Iya, saya akui memang pada saat itu saya lagi kena masalah, kena kasus sama suami saya. 9 bulan saya direhab sama suami saya dengan tidak ada pemasukan sama sekali, dan saya kan hidup terus berjalan. Saya hidup nggak sendiri. Saya ini bicara real bahwa saya ini tulang punggung keluarga yang begitu banyak keluarga yang harus saya hidupin. Nah, ada waktu itu masih ada tabungan. Nah, selesai 9 bulan saya rehab, dihadang COVID 2 tahun, udah nggak kerja lagi. Ya masih untung-untung kan saya itu diberi Allah itu kayak aset-aset ya. Saya bisa menabung aset-aset. Jadi ya apa yang harus bisa dijadikan uang untuk hidup ya, karena hidup itu bukan hanya makan aja kan. Hidup kan perlu yang tak terduga itu yang kadang-kadang membuat pengeluaran itu begitu banyak. Jadi ya untung aku masih punya aset. Kalau aku nggak punya aset, aku bisa nipu sana nipu sini nanti kan. Cuma hanya makan aja masa harus menipu, nggak mungkin kan. Terus menyayangkan aset kita tapi kita nipu diri kan, nggak mungkin. Ya aku harus ikhlaskan semuanya itu. Di tengah tantangan ini, Nunung juga harus menghadapi perjuangan berat lainnya,
yakni melawan kanker payudara. Penyakit itu membutuhkan biaya pengobatan yang besar, memaksanya terus bekerja keras di usia yang tak lagi muda. Bahkan setelahnya, Nunung juga harus melakukan operasi mata akibat mengalami kondisi kesehatan yang mengancam penglihatannya. Terus habis itu ada lagi cobaan bahwa saya diberi sakit kanker, terus 4 bulan kemudian habis kanker saya harus operasi mata. Ya karena mata ini jadi udah diganti semua kan hitamnya karena ada katarak tapi dalam, jadi udah nggak berfungsi mata saya ini. Operasi habis itu banyak banget, jadi kayak karena mungkin memang sakit itu kan semua dari pikiran ya, jadi ya apalagi udah seusia saya yang mungkin dulu masa mudanya hidupnya nggak terkontrol, bandel, ya sekarang meleweng gitu. Toh sekarang Allah juga masih menolong saya kok. Pada saat saya kena kanker itu saya nggak punya apa-apa, uang aja nggak punya, terus harus operasi, harus pemeriksaan tahapnya yang banyak banget. Tapi Allah juga yang membantu saya dengan tangan-tangan teman-teman artis ya, semua hampir membantu saya. Terus saya ada operasi mata ini saya dibantu salah satu rumah sakit terbesar di Center di Menteng. Sepeser pun saya nggak mau ngeluarin uang. Terus saya buka warung, dibantu juga sama teman. Itu kalau nggak jalan Allah nggak akan terjadi semuanya. Berarti kan saya masih ditolong dong. Meskipun saya jatuh saya masih ditolong gitu. Ya ditolong tuh nggak yang harus ini tak kembalikan lagi harta kamu gitu, enggak kan. Mungkin pelan. Mungkin mau diangkat lagi derajatnya, amin, mudah-mudahan gitu. Tapi yang penting Nunung juga sempat mengungkapkan rasa sedihnya karena merasa kurang mendapatkan perhatian dari anak-anaknya di saat ia paling membutuhkan dukungan. Ia bahkan pernah memblokir komunikasi dengan keluarganya meski kini mengaku hubungan di antara mereka sudah kembali membaik. kalau aku menyesal enggak. Kecewa pernah aku kecewa ya pasti ya, pada saat aku dulu pernah ngeblok semua keluarga, cuman hanya karena mungkin aku seorang ibu di Indonesia, di dunia pun itu kepingin banget kalau pisah sama anak itu ditanya kabar, ditanya kesehatan, itu mungkin udah yang aduh suatu kebahagiaan itu yang nggak pernah aku dapat tadinya. Akhirnya dengan aku ngeblok itu mereka sadar, ya udah Allah aja selalu apa namanya, maksudnya saya sebagai manusia nggak harus maaf ya mbak, aku nggak memaafkan apalagi saudara saya sendiri, orang lain aja saya maafkan kok gitu loh. Ya udah sekarang mereka udah mulai ya nanya kesehatan ya, meskipun belum semua ya, tapi paling nggak anak, menantu, cucu ini sehat, udah makan belum, lagi apa, itu udah bahagia banget, itu kayak obat banget buat saya. Dia melepaskan beban yang selama ini yang ada di pikirannya. Jadi ini aku mau lepaskan kemana, ke suami sudah, ke keluarga sudah, dengan cara memblok nomor teleponnya apa segala, mau dilihat siapa yang ini yang care sama dia begitu caranya. Begitu dengan setelah menanggung beban ini terlalu berat buat dia, akhirnya muntahlah di wartawan, ke media-media. Kenapa dia begitu? Wajar, seorang manusiawi, apalagi seorang wanita. Saya aja kalau jadi dia, saya tidak akan mampu. Belum tentu. Saya yakin saya tidak akan mampu. Tapi kalau untuk mendampingi dia dan untuk mengurus dia sampai ke ujung dunia, saya akan temani. Namun, Nunung mengaku tidak pernah merasa menyesal menjadi tulang punggung keluarganya. Ia menganggap tanggung jawab tersebut sebagai bagian dari kebahagiaannya. Namun, Nunung juga dengan tulus mengakui bahwa di masa lalu ia sempat keliru dalam menjalani hidup. Begitupun mungkin caranya dalam membahagiakan keluarga. Saya tidak pernah menyesal Mbak ya, karena dari 7 bersaudara saya itu memang saya yang diberi talenta sama Allah, yang diberi rezeki berlebihan sama Allah. Dari yang 6 itu memang pada saat itu memang membutuhkan pertolongan saya, dan dalam Islam itu kan
yang wajib ditolong itu kan saudara dulu ya, kalau diikutin ya, baru ke orang lain. Ya meskipun banyak sih orang lain yang saya bantu juga, tapi ya saya sering, cuman mungkin caranya saya keliru ya, waktu itu terkadang terlena bahwa hidup saya ini dikejar duit gitu, bukan saya ngejar duit gitu loh. Jadi ya saya pengen bahagia saya itu kalau bisa membahagiakan keluarga saya. Kalau menurut hemat saya kurang lebih sama saya. Bukan mereka nggak bisa membantu, mereka punya skill, mereka pinter masak, makanya dibikin wadah sama istri. Seperti buka warung yang di Solo itu, mereka mampu ternyata bekerja. Nah sebelumnya saya juga sudah pernah bikinin kos-kosan, dan itu yang kerja keluarga. Tapi dengan masalah yang kemarin lewat 2019 itu habis semua. Hingga saat ini, Nunung pun masih kerap bertanya-tanya kemana semua kekayaan yang dimilikinya telah hilang, dari rumah, villa, sawah, hingga usaha kos-kosan. Namun, meski berbagai ujian datang silih berganti, ia tetap menunjukkan ketangguhannya. Nunung menjalani kehidupan dengan hati yang ikhlas dan terus berusaha untuk bangkit. Baginya, yang utama saat ini adalah anugerah kesehatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tapi yang penting, semua kekayaan, mau sakit, mau apa itu ujian, mau harta banyak itu ujian. Baru sadar bahwa dulu saya diberi kemewahan, diberi apa sih yang gak beli. Saya dulu, saya beli mobil itu kayak beli kacang deh. Saya jalan-jalan di mall, anak saya bilang, aku pengen mobil yang warna hijau itu, ambil. Saya bilang, iya bener mbak. Saya nggak terpikir kalau pikir saya berbuat baik. Ternyata yang berbuat baik itu belum tentu benar. Ternyata berbuat baik itu juga belum tentu benar ya gitu loh. Mungkin saya salah atau saya sendiri juga menyalahi, kan saya pernah sama suami saya pernah kena kasus kayak itu. Ya udahlah, jadi kan Allah memberikan kemewahan, wah udah deh, apa yang saya minta itu diturutin sama Allah. Akhirnya ya sudah, lu salah sendiri ya disentil gitu aja habis. Sampai sekarang tuh saya belum bisa berpikir loh, habisnya di mana ya gitu. Sampai belum bisa berpikir loh mbak, segitu banyak aset saya loh mbak. Ada villa, kos-kosan itu ada 2, berapa puluh pintu ada 2, terus rumah belum, tak sawah belum, habisnya di mana tuh. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang itu paling utama saya itu cuma minta kesehatan. Karena saya diberi sehat, saya masih bisa beraktivitas. Karena sehat itu mahal sekali. Itu mungkin bentuk dari kekecewaannya dia yang tahu. Kalau saya bicara di sini, saya nggak berkapasitas untuk berbicara di sini, karena itu lingkupnya sudah keluarga dia. Nanti kalau saya berbicara, nanti saya dipikir ikut campur. Biarlah mereka yang, tapi tetap saya akan memandang, memantau, dan mengarahkan.